Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu visioner. Beliau sudah mengingatkan kita sejak ribuan tahun yang lalu pentingnya kita umat Islam untuk menguasai pasar supaya nggak bergantung pada orang lain. Tapi faktanya sekarang bagaimana? Akibatnya transaksi-transaksi yang melanggar syariat jadi marak. Riba, gharar, maisir, dan lain-lain. Ini yang ironis. Image pengusaha muslim kita masih buruk, dinilai kurang profesional. Sudah gitu, serakah, saling menjatuhkan bahkan sesama muslim. Padahal kalau kita lihat, pengusaha non-muslim justru kompak berkolaborasi membangun kekuatan bersama. Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar kedua di dunia, pasar halal yang sedang naik daun secara global, kita bisa kok menguasai pasar. Kita lakukan itu bersama-sama, saling mendukung, bergandengan tangan, insya Allah pasti bisa. Dengan izin Allah. Perkenalkan, saya Yudo Wiba, founder dan CEO dari Ziada Consulting dengan legalitas PT Ziada Bisnis Internasional. Saya berdomisili di Malang dengan background pendidikan Magister Strategic Management dari Universitas Brawijaya Malang dan beberapa sekolah non-formal seperti KPMI International School, Sekolah Indonesia, dan lain-lain yang tentunya untuk mempelajari perihal hal-hal yang diperlukan untuk bisnis sesuai syariat. Dan saya alhamdulillah Allah mudahkan berpengalaman sekitar lebih dari 21 tahun menjadi pengusaha muslim. Dan alhamdulillah telah mengikuti berbagai banyak bidang bisnis. Dari 21 tahun ini, saya mendapatkan dua hal kesalahan yang tentunya tidak boleh dilakukan oleh pengusaha muslim lainnya. Yang pertama, berbisnislah dengan niat karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, fokus dan konsisten serta persisten di satu bidang bisnis sampai bisnis tersebut menjadi bisnis berskala internasional. Ya, alhamdulillah Ziada Consulting mulai berdiri di tahun 2015, tepatnya di bulan Maret. Saat itu saya sudah berhijrah selama 3 tahun. Jadi saya berhijrah sejak akhir tahun 2015, yang di situ saya ingin memberikan lebih banyak manfaat kepada agama ini, terutama dengan hal-hal yang saya punyai, termasuk sedikit pengetahuan saya tentang penerapan manajemen profesional di dalam sebuah perusahaan atau di dalam sebuah bisnis. Sehingga di situ pada saat saya berkumpul dengan para pengusaha muslim lainnya yang juga sedang berhijrah, saya mulai menceritakan tentang penerapan manajemen profesional di sebuah bisnis. Karena ternyata pada saat pengusaha muslim tersebut tidak berbackground pendidikan manajemen, tidak terlalu mengetahui perihal manajemen profesional yang harus dilakukan di sebuah bisnis atau perusahaan. Maka pada saat mereka ingin hijrah dan menjauhi utang riba dalam mengembangkan bisnis, tentunya mereka juga perlu berikhtiar memperbaiki bisnisnya sehingga lebih Allah mudahkan melunasi hutang-hutang riba yang mereka punya. Pada saat itu, alhamdulillah ternyata hal-hal basic sekalipun terkadang mereka belum mengetahui dan belum mempraktekkan. Meskipun ada beberapa yang mempraktekkan tetapi tidak mengetahui namanya. Nah, di situ selama 3 tahun saya mulai yakin bahwa literasi pengusaha muslim di Indonesia perihal manajemen profesional sangat rendah. Qadarullah pada akhir tahun 2017 saya berdiskusi dengan seorang pengusaha untuk membantu perusahaannya memperbaiki manajemennya, dan saya menginginkan hal itu bersifat gratis. Tetapi pengusaha ini memegang prinsip tidak menginginkan hal gratis, maka kami diminta untuk menawarkan secara berbayar. Pada saat itu kita mempunyai bisnis perusahaan digital marketing yang free consulting business atau free konsultasi manajemen, sehingga konsultasi manajemennya akhirnya berbayar. Disitulah awal mula saya menjadi seorang konsultan manajemen. Awalnya saya juga tidak tahu tentang seluk beluk bisnis perusahaan atau bisnis konsultan manajemen, seperti bedanya konsultan dengan coach, konsultan dengan mentor, konsultan dengan trainer. Padahal itu hal-hal yang basic. Di situ saya mulai belajar konsultan manajemen itu atau bisnis konsultan manajemen itu seperti apa. Jadi yang saya lakukan pada saat itu adalah mentransfer knowledge atau memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada manajemen perusahaan tersebut tentang hal-hal praktis untuk menyelesaikan masalah di perusahaan mereka dengan sistem, ya, dengan sistem manajemen.
Ya, sehingga lebih kepada best practice yang saya lakukan selama berpuluh-puluh tahun yang saya juga terapkan di perusahaan saya. Ya, meskipun pada saat itu saya menganggap ini bukan bisnis, ya, dan masih ada hal yang saya ragukan ya, karena waktu itu saya juga masih baru bangkit ya dari hijrah untuk memperbaiki perusahaan saya sendiri. Sehingga di situ saya berpikir pada saat saya memperbaiki perusahaan lain, bagaimana dengan perusahaan saya sendiri. Maka disitulah awal Ziyadah Consulting berdiri pada saat saya sadar bahwa ternyata apa yang saya sampaikan, apa yang saya ikhtiarkan untuk memperbaiki perusahaan pengusaha muslim mempunyai dampak yang besar, apalagi kita bisa berdakwah untuk mereka menerapkan syariat dengan baik. Sehingga pada tahun 2019, tepatnya bulan Agustus, alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada saya, menerima takdir ini dan menganggap ini bisnis, ya, sehingga muncullah brand Ziyadah Consulting. Ziyadah artinya adalah pertambahan yang kita berharapkan pada saat mereka menggunakan jasa kita, kami semua bisa bertambah keimanannya, kami semua bisa bertambah profesional, kami semua bisa berikhtiar menguasai pasar. Alhamdulillah, selama kita berdiri sampai saat ini memang ada beberapa orang yang memberikan komentar cenderung negatif. Yang pertama, karena di Indonesia minim literasi tentang perusahaan jasa konsultan manajemen. Jadi dianggapnya terkadang hanya menjual ludah atau tidak terlalu bermanfaat, ya, sehingga hanya omdo saja ya, omong doang, tetapi tidak melakukan. Tapi alhamdulillah kami berprinsip walk the talk. Kami selalu melakukan apa yang kami sampaikan kepada para pengusaha muslim atau klien kami. Sehingga apa yang kami sampaikan betul-betul relate atau berkaitan dengan apa yang selalu kami lakukan. Karena kami juga memerlukan dampak dari penerapan manajemen profesional tersebut. Karena kami adalah perusahaan. Sehingga orang-orang yang menganggap kami bukan bisnis, itu sangat banyak ya. Sehingga kami menyendiri ini, pada saat kami menyampaikan bagaimana seorang pengusaha muslim harus menerapkan syariat di dalam bisnisnya, bagaimana harus menerapkan manajemen profesional di dalam bisnisnya, mereka menganggap kami bukan bisnis. Sehingga ada komentar negatif seperti, lah kamu bisnisnya apa gitu ya. Padahal ini juga bisnis. Nah, bisnis kategori jasa. Ya, karena bisnis ada dua ya, menjual barang atau menjual jasa. Dan ini minimnya literasi dari para pengusaha muslim bahwa bisnis jasa konsultan manajemen ini bahkan sudah ada sejak tahun 1800-an ya, di Amerika. Kedua, ya biasanya berkomentar tentang menjual agama. Ya, kami dianggap pada saat kita mengajak para pengusaha muslim untuk menerapkan syariat atau menjaga ketakwaan dalam mengurus bisnisnya, dalam mengelola bisnisnya, kami dianggap menjual agama dalam bisnis. Padahal ini yang kami harapkan pada pengusaha muslim, termasuk pada diri kami sendiri, pada perusahaan kami sendiri, bahwa fundamental untuk Allah bisa memenangkan kita, menguasai pasar sebagaimana Umar bin Khattab menyampaikan dan mengulangi sejarah ya, bahwa Islam pernah menguasai 2/3 dunia adalah dengan fondasi ketakwaan. Maka kami bukan menjual agama, kami hanya menjalankan peran kami sebagaimana perintah Allah Ta'ala di surat Al-Asr, menyampaikan kebenaran dan menyampaikan kesabaran, sehingga kami bukan orang rugi meskipun dalam kegiatan bisnis kami. Tantangan terbesar saat ini adalah edukasi dan menyadarkan para pengusaha muslim yang pertama untuk terus menjaga ketakwaan dan tidak terpengaruh dengan banyaknya fitnah ya, di akhir zaman saat ini. Nah, fitnah itu seperti hal-hal yang instan ya. Misalkan pemasaran yang tidak jujur, ya, ada fake buyer, fake follower, ya, dan seterusnya. Kemudian menganggap hal-hal yang melanggar syariat seperti di pemasaran menggunakan seks appeal atau daya tarik wanita adalah hal yang biasa karena pada umumnya melakukan. Ya, ini tantangan terbesar kami adalah mengedukasi dan menyadarkan bahwa kekuatan utama para pengusaha muslim untuk bisa menguasai pasar dan berskala internasional, ya bahkan pasar dalam negeri dan luar negeri adalah dengan fondasi ketakwaan. Baru yang kedua, kita berusaha juga mengedukasi dan menyadarkan bahwa pentingnya manajemen profesional untuk kemudahan kita dalam mengelola bisnis. Kemudian
kemudahan kita dapatkan dan pula ketenangan. Jadi kita perlu bisnis yang berkah dan tenang, sehingga ketakwaan dan manajemen profesional adalah sebab syar'i dan sebab kauni yang kami yakini bisa membawa keberkahan dan ketenangan dalam mengelola bisnis. Karena biasanya para pengusaha muslim mengalami ketidaktenangan seiring dengan semakin besarnya bisnis mereka. Insya Allah dengan menerapkan syariat dan menjaga ketakwaan kita dan menerapkan manajemen profesional, kita bisa terus menjaga keberkahan bisnis kita, dan semakin besar bisnis kita bukan semakin sibuk dan semakin pusing, tetapi semakin kita lebih mudah dan tenang dalam melakukan ibadah. Alhamdulillah, Risiko memang pernah mengalami titik terendah pada saat terjadinya pandemi COVID 2019. Kami sempat mengalami vakum ya, karena biasanya pendampingan manajemen yang kami lakukan dengan kegiatan offline. Ya, pada saat COVID, kita tidak bisa melakukan itu karena ada memang peraturan dari pemerintah dan memang membahayakan. Sehingga sempat Alhamdulillah 3 bulan kami vakum, dan Allah memberikan kemudahan di bulan keempat ternyata ada muncul behavior baru, yaitu meeting Zoom. Ya, atau dengan meeting online. Nah, di situ kami mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala untuk menjalankan bisnis ini, menjalankan perusahaan ini dengan cara online. Apa yang kami lakukan? Kami melakukan kelas-kelas online. Nah, di situ titik terendah kami sempat berpikir bagaimana caranya mengatasi permasalahan yang disebabkan karena pandemi COVID 2019. Ya, itu tepatnya di tahun 2020 ya, masuk Indonesia di bulan Maret. Nah, jadi kami sempat vakum di bulan April, Mei, Juni, dan Juli. Allah mudahkan ada kegiatan, dan Alhamdulillah tahun 2020 dan semasa COVID dan sampai 2021, Ziyadah Consulting tetap mempunyai omset. Ya, karena dari awal kami berniat bisnis ini memiliki dampak yang signifikan dari potensi yang kami miliki kepada para pengusaha muslim. Sehingga sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa pertama kali kami tidak meniatkan ini menjadi komersial. Ya, sehingga kegiatan ini menjadi komersial tanpa disengaja. Dan memerlukan hampir 1,5 tahun, ternyata apa yang kami lakukan membawa dampak yang signifikan terhadap kami sendiri dan para pengusaha muslim. Sehingga para pengusaha muslim menerapkan ketakwaan pada bisnisnya dan menerapkan manajemen profesional pada bisnisnya, sehingga berdampak pada menguasai pasar. Ini mempunyai efek domino pada perekonomian umat, ya, kepada kehormatan kita sebagai muslim, dan lain sebagainya. Sehingga kami berusaha untuk mempertahankan manfaat itu sehingga bisa bermanfaat bagi kami dan pengusaha muslim di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, Ziyadah Consulting memiliki titik balik pada saat pandemi berakhir. Alhamdulillah, Allah mudahkan pada saat pandemi, Ziyadah Consulting terus berjalan. Ya, baik itu secara pemasaran, secara penjualan, ya sebagaimana tadi saya sampaikan. Sehingga Allah mudahkan pada saat pandemi berakhir, pertumbuhan yang cukup baik. Karena banyak dari pengusaha muslim memerlukan recovery dari bisnisnya. Kemudian juga perusahaan-perusahaan pengusaha muslim yang mengalami hal sebaliknya atau bertumbuh cukup pesat, itu juga membutuhkan jasa customer management untuk menerapkan manajemen profesional di perusahaan. Jadi baik yang membutuhkan recovery, begitu pula yang mengalami pertumbuhan yang signifikan, ya Allah mudahkan karena kami terus melakukan pemasaran dan penjualan di 2 tahun pandemi tersebut, mendapatkan hasil yang cukup baik di tahun 2022, sehingga kami menganggap tahun 2022 ini adalah the best moment. Nah, di situ kami juga mulai dikenal dengan brand-brand nasional dan mulai juga diundang menjadi pembicara di luar negeri. Alhamdulillah, selama 7 tahun berdiri, Ziyadah Consulting tentunya menyelesaikan beberapa kasus ya, dan berhasil kita selesaikan pada saat dilakukan pendampingan manajemen. Alhamdulillah, selama 7 tahun ini kita sudah melakukan pendampingan puluhan perusahaan pengusaha muslim. Dan kami menyelesaikan permasalahan di 5 pilar manajemen. Yang pertama di penjualan. Ya, kami juga pernah dan sering memberikan solusi dari bottleneck, dari hambatan atau risiko, mitigasi risiko yang akan dihadapi perusahaan pengusaha muslim sehingga mereka mengalami kenaikan omset. Kami pernah menangani sebuah perusahaan yang sekitar 1,5 tahun mengalami stagnansi pertumbuhan omset yang diharapkan. Padahal mereka sudah menggunakan beberapa metode dari saran dan rekomendasi beberapa orang ahli. Tapi Alhamdulillah, pada saat kita mendampingi dan terus mendakwahkan untuk yang pertama meningkatkan ketakwaan dan menerapkan manajemen praktis
di perihal penjualan, qadarullah wa masyafa'ala, Allah mudahkan di bulan keempat pendampingan apa yang diharapkan oleh pengusaha dan tim manajemennya bisa kita raih, ya, bahkan mencapai omset lebih dari 100% atau waktu itu 102%. Kemudian yang kedua, di pilar operasional, ya, kami juga sering, ya, alhamdulillah atas kemudahan Allah Ta'ala, memberikan solusi pada pengusaha muslim pada saat kita dampingi manajemennya perihal efektivitas dan efisiensi operasional khususnya produksi. Sama waktu itu kasusnya adalah mengalami stagnansi produksi atau perlambatan pertumbuhan output produksi, ya, sehingga pada saat kita dampingi, kita melakukan langkah-langkah strategis dan langkah-langkah taktis yang alhamdulillah mudahkan sekitar di bulan keempat juga target produksi yang diharapkan, yang tentunya juga qadarullah selama 1 tahun itu tidak pernah dicapai, kita bisa mencapai target produksi tersebut. Kemudian kalau dari sisi keuangan, kita juga sering atas izin Allah Ta'ala dan kemudahan Allah Ta'ala membantu para pengusaha muslim pada saat manajemennya kita dampingi menyelesaikan pelunasan utang. Ya, jadi banyak juga dari para pengusaha muslim yang mengalami kesulitan dalam pembayaran utang, terutama utang kepada supplier. Sehingga pada saat kita menerapkan manajemen keuangan yang baik secara strategis dan taktis, alhamdulillah kita pernah menurunkan nilai utang yang cukup signifikan dalam 2 tahun dari nilai 26 miliar menjadi selama 2 tahun menjadi nilainya hanya 9 miliar. Jadi berkurang sebanyak 17 miliar dengan cara tadi berusaha mengelola keuangan dengan baik. Kemudian juga pernah membantu pengusaha muslim dari nilai utang 9 miliar menjadi hanya sekitar 6 miliar hanya dalam waktu sekitar 3 bulan. Kita juga sering membantu dalam hal percepatan penambahan cabang yang bukan mengcopy masalah, tetapi memang penambahan cabang ini menjadi solusi bagi perusahaan untuk ikhtiar menambah atau memudahkan dalam mencapai target omset. Ya, jadi kalau sebelumnya mereka menambah cabang itu biasanya menambah masalah, semakin pusing manajemennya, tetapi dengan ikhtiar kita menerapkan manajemen profesional yang menganalisa dulu, memperbaiki fundamentalnya dulu, ya, sebelum membuka cabang, maka pada saat membuka cabang, yang pertama dampaknya adalah percepatan dalam pembukaan cabang. Kemudian yang kedua, dalam hal membuka cabang bukan malah menambah masalah, tetapi betul-betul menjadi solusi penaikan pencapaian penjualan. Yang tentunya dengan pendampingan manajemen kami juga sering memberikan solusi standarisasi di semua pilar manajemen. Khususnya biasanya standarisasi yang paling bermasalah di pengusaha muslim adalah standarisasi di pilar sumber daya manusia. Ya, mulai dari standarisasi kompensasi and benefit, standarisasi peraturan perusahaan yang tidak melanggar syariat dan tidak juga melanggar hukum positif di Indonesia, dan hal standarisasi yang memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada tim dan manajemen di perusahaan. Dan dari sisi pemasaran, alhamdulillah Sejarah Consulting dimudahkan oleh Allah Ta'ala sering membantu dalam hal memperkuat positioning dan diferensiasi dari perusahaan para pengusaha muslim. Jadi pada saat sebelum kita mendampingi manajemennya, biasanya perihal positioning dan diferensiasi yang tentunya ini akan membawa dampak kepada brand image dan brand perception, ya, ini belum terlalu rapi dan belum terlalu tajam. Sehingga dengan kehadiran Sejarah Consulting kami melakukan analisa dan melakukan brainstorming bersama tim manajemen dari klien, kita berhasil terus memperkuat positioning dan diferensiasi dari perusahaan para pengusaha muslim sehingga berdampak pada mudahnya penjualan di perusahaan tersebut. Alhamdulillah saat ini kita mensupport para pengusaha muslim dengan berbagai model solusi yang kami sediakan. Yang pertama yang banyak digunakan oleh klien kami adalah Ziko Transform. Ziko Transform ini adalah pendampingan manajemen kepada para pengusaha muslim untuk mentransformasi bisnisnya. Sehingga tidak hanya scale up yang didapatkan, tapi transformasi menyeluruh dari perihal kuantitas dan kualitas. Baik dari sisi penjualan, pemasaran, keuangan, operasional, dan sumber daya manusia. Kemudian selanjutnya kita ada Ziko Business Check-up. Ya, ini untuk mengetahui keadaan atau situasi dan kondisi perusahaan pada saat ini. Sehingga pada saat kita mengetahui kondisinya, kita akan lebih mudah mengambil langkah strategis dan langkah aksi atau taktis untuk mencapai tujuan perusahaan. Misalkan kita punya tujuan menuju skala internasional. Ya, tentunya bagaimana itu kita bisa capai pada saat kita tidak mengetahui situasi dan kondisi perusahaan kita saat ini dengan terukur,
Ya, maka kita ukur dulu kondisi perusahaan kita saat ini sehingga kita bisa menyusun langkah-langkah dan timeline secara detail, langkah dan strategis dan aksi yang bisa kita lakukan untuk menuju skala internasional. Sehingga itu betul-betul tidak hanya menjadi angan-angan, tetapi menjadi ulul himmah atau cita-cita tertinggi. Karena bedanya angan-angan dengan cita-cita adalah dengan aksi-aksi nyata yang sudah memang kita rencanakan terlebih dahulu. Kemudian kita ada psikotraining. Psikotraining ini insya Allah adalah metode transfer knowledge agar kompetensi dari manajemen naik. Tentunya secara best practice, atau kita mengharapkan training ini adalah dampak implementasi. Ya, bukan hanya mengetahui atau mendapatkan pengetahuan, tetapi juga sampai level mudah mengimplementasi. Ya, karena kami memang hospital manajemen best practice, sehingga kami menggunakan teori sebagai alat untuk memudahkan dalam mempraktekkan teori tersebut di dalam bisnis kita. Maka levelnya tidak hanya mengetahui, tapi juga memahami, kemudian bisa mudah mengimplementasi. Sehingga kompetensi manajemen naik, mudah memberikan solusi dan memitigasi risiko yang menjadi penghambat perusahaan bertumbuh. Bismillah. Kemudian keempat adalah Psycho Employee Assessment. Ini untuk menilai tim kita dari mulai secara kompetensi, secara personality, secara keterlibatan, secara kepuasan, sehingga manajemen mengetahui hal-hal yang akan dilakukan membangun dan mengembangkan timnya. Kemudian kita ada Ziko Consulting, sesi-sesi konsultasi untuk menyelesaikan masalah-masalah pengelolaan perusahaan para pengusaha muslim dengan sesi pembahasan di 5 pilar ya. Jadi disesuaikan dengan permasalahan yang ditanyakan. Misalkan bagaimana menaikkan omset, bagaimana melakukan pemasaran efektif, bagaimana standarisasi operasional, menaikkan kapasitas produksi, bagaimana mengatur cash flow dengan baik, bagaimana menangani tim yang sangat pasif dan seterusnya. Ini juga bisa kita berikan solusi dengan metode konsultasi. Ya, di situ kita akan brainstorming menggunakan framework, menggunakan tools yang diperlukan untuk bisa Allah mudahkan menyelesaikan masalah-masalah tadi. Dan terakhir kita ada Ziko Investment. Ini tentang permodalan, sehingga pada saat klien yang kita dampingi manajemennya memerlukan permodalan yang syar'i untuk melakukan percepatan ekspansi. Insya Allah Jeda Consulting bekerjasama dengan lembaga yang berizin OJK, dan ada juga investor-investor private atau private placement yang bisa kita ikhtiarkan, kita bisa gunakan untuk permodalan klien kami. Saat ini Jeda Consulting memiliki 20 konsultan. Ekspertisnya ada di 5 pilar: penjualan, pemasaran, keuangan, operasional, dan sumber daya manusia. Dan mereka, beliau-beliau adalah para profesional yang mempunyai pengalaman di perusahaan baik skala nasional maupun multinasional dengan jabatan supervisor sampai top manajemen atau direktur. Baik, alhamdulillah kita memiliki Ziko Thinking. Ziko Thinking ini ada 2 hal. Yang pertama Ziko Konsep, yang kedua adalah Ziko Tools. Ya, 2 hal ini adalah untuk memastikan kualitas yang sama pada saat kita melakukan pengembangan manajemen. Untuk Ziko Konsep ada beberapa Ziko Konsep. Yang pertama ada Ziko Transfer Formula. Nah, di sini kita menggunakan 3 variabel utama untuk bisa memberikan solusi sehingga memudahkan perusahaan ini bertransformasi. Nah, sekali lagi, transform berarti juga di dalamnya sudah termasuk scale up. Transform berarti tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas. Ya, dari sisi fundamental, dari sisi fondasi juga kita lakukan perbaikan. Yang pertama adalah fondasi ketakwaan, yang kedua people development, yang ketiga adalah strategic and management development. Kemudian kedua kita punya Ziko 5 level of leadership. Ini adalah 5 level leadership yang kita buat untuk bisa para pimpinan atau calon-calon pimpinan di perusahaan tersebut menjadi agen perubahan menuju perusahaan yang lebih baik. Agen perubahan yang tidak hanya melakukan perubahan-perubahan yang bersifat kuantitas, tapi juga melakukan perubahan-perubahan yang bersifat kualitas. Ya, termasuk seperti lingkungan kerja yang nyaman, ketakwaan yang baik, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga kita mempunyai konsep Ziko Competitive Advantage Model. Kita berpikir bahwa competitive advantage perusahaan muslim yang sejati atau sustainable adalah perusahaan yang menerapkan syariat Allah Ta'ala dengan baik, menjaga ketakwaan mereka dengan baik, dan yang menerapkan manajemen profesional dengan baik. Sehingga 2 faktor ini akan memberikan sustainable competitive advantage pada perusahaan pengusaha muslim. Kemudian untuk Ziko Tools kita ada beberapa. Ada Ziko Transform Map yang isinya ada business
roadmap, business by number, dan project roadmap. Yang kedua ada Ziko fase bisnis yang kita gunakan untuk mencek up fase kita apakah sudah sesuai dengan umur perusahaan. Kemudian Ziko kedewasaan bisnis, ini untuk mencek up apakah kedewasaan bisnis kita levelnya sesuai dengan umur perusahaan saat ini. Kemudian ada Ziko business cycle atau Ziko siklus bisnis, ini untuk mengetahui kita berada di siklus bisnis yang mana. Ya, di sini ada mulai dari siklus startup, kemudian rise, kemudian optimal, decrease, kemudian resesi, kemudian suffer ya. Kita juga tidak menginginkan pada saat ternyata kita mengalami resesi, tidak lanjut kepada suffer dan akhirnya mengalami kebangkrutan. Kemudian kita punya Ziko kompetensi metrik yang ini bisa kita gunakan untuk memetakan kompetensi dan memberikan solusi kesenjangan kompetensi yang dibutuhkan untuk perusahaan melakukan transformasi. Kemudian kita punya Ziko objective ke result, ini adalah tools untuk mempermudah strategi dan aksi diukur ya sehingga perusahaan mudah mencapai objektifnya. Ini juga sebagai alat untuk mengukur kinerja dan mencari solusi pada saat kinerja perusahaan belum sesuai harapan. Kemudian kita ada Ziko business check up, ini adalah tools untuk mencek up seluruh pilar ya dari perusahaan dengan Ziko tools-tools kita yang lain. Kemudian kita ada Ziko fact yaitu Ziko financial analysis and check up tools. Ya di sini kita akan menilai, menganalisa dan menilai kinerja keuangan perusahaan. Dan yang terakhir kita ada Ziko employee assessment, termasuk di dalamnya tadi bagaimana kita menilai personalitinya, bagaimana kita menilai kompetensinya, menilai keterlibatannya, dan menilai kepuasannya. Alhamdulillah, sebagaimana yang kita sampaikan dari Athar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa kita sebagai pengusaha muslim perlu menguasai pasar, maka Ziyada Consulting ingin mendampingi para pengusaha muslim berikhtiar menguasai pasar tidak hanya skala nasional tetapi juga skala multinasional. Karena pulang-pulang menjadi perusahaan multinasional atau mengglobal ini sangat terbuka lebar saat ini. Sebagaimana tadi pertumbuhan halal global industri ini sudah mencapai ribuan triliun. Maka sungguh sangat disayangkan pada saat kita tidak bisa mengambil peluang dari terbukanya pasar dunia untuk para pengusaha muslim Indonesia. Jadi kami berkomitmen dimulai tahun 2025 ini tidak hanya ingin pengusaha muslim kuat untuk bergabung munat yang membawa dampak skala nasional, tapi kami ingin pengusaha muslim kuat untuk bergabung munat yang membawa dampak skala internasional atau menjadi perusahaan multinasional. Sehingga slogan kami adalah Going Multinasional. Kami harap Ziyada Consulting menjadi konsultan manajemen pendamping pengusaha muslim dengan mengedepankan syariat menuju perusahaan multinasional. Alhamdulillah, tadi adalah sekilas mengenai perkenalan Ziyada Consulting yang berdiri di tahun 2018 dan alhamdulillah mudahkan terus bertumbuh dan berkembang sampai saat ini yang semoga bisa bermanfaat bagi para pengusaha muslim yang mempunyai visi dan misi menjadi perusahaan multinasional. Jangan lupa jika dirasa bermanfaat silahkan like, subscribe, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Barakallahu fikum.